warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disabilitas, ruang inklusif dan selamat datang di podcast NPCI Sumsel TV. Ruang diskusi inspiratif yang membahas berbagai isu seputar penyandang disabilitas. Mulai dari pendidikan, kehidupan sosial, hingga prestasi olahraga yang berkelanjutan. Salam olahraga, jaya! Saya Olivia, senang sekali bisa menemani sobat semua dalam episode kali ini yang mengangkat tema pendidikan disabilitas di Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebuah topik yang sangat penting untuk kita bahas karena pendidikan inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua anak tanpa terkecuali. Dan hari ini, Sobat, kita sangat beruntung bisa menghadirkan sosok yang luar biasa yang telah lama berkontribusi besar dalam kebijakan pendidikan di Sumatera Selatan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM, analis kebijakan alih utama pendidikan Sumatera Selatan. Dan juga dihadiri oleh Pak Rian Yuhwari selaku Ketua NPCI Sumsel. Selamat datang Pak Riza dan Pak Rian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast NPCI Sumsel TV ini. Sebelumnya nih Pak Rian, boleh sih dijelaskan organisasi NPCI ini seperti apa Pak? Ya, NPCI itu adalah salah satu induk organisasi olahraga. Ada dua induk organisasi olahraga di Sumatera Selatan yang membidangi olahraga prestasi. Yang pertama itu KONI, yang kedua adalah NPCI. Perbedaannya hanya kalau KONI membidangi olahraga umum, sedangkan NPCI membidangi olahraga khusus disabilitas. Iya, betul sekali. Jadi kalau di NPCI ini adalah olahraga atlet, organisasi olahraga atlet disabilitas ya Pak, ya. Yang sangat banyak sekali prestasinya ya Pak, Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak Riza, berbicara tentang pendidikan inklusif, banyak orang masih mengira bahwa pendidikan untuk anak-anak disabilitas hanya sekolah luar biasa atau SLB. Padahal Pak ya, konsep inklusif ini lebih dari itu. Bisa Bapak jelaskan Pak bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di Sumatera Selatan saat ini? Terima kasih. Pada prinsipnya pendidikan inklusi itu tidak lain adalah penyamaan hak. Kita tidak bicara dia berkebutuhan khusus atau umum. Nah ini yang salah. Namun kesemua itu tidak lain. Pendidikan inklusi itu adalah suatu pendekatan pendidikan inovatif dan strategi untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus, ya kan, termasuk anak penyandang disabilitas. Itu yang harus kita pahami. Berarti kita harus Setidak-tidaknya ya kita bisa membantu membangkitkan support kepada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Artinya tidak selalu, aduh anak saya nanti sekolah di SLP, bisa di sekolah reguler. Demikian. Oh iya, terima kasih Pak. Nah biasanya kan tentunya ada tantangan ya Pak ya. Apa saja sih Pak tantangan yang masih dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusivitas di Sumsel ini, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan? Kalau bicara tentang tantangan, ya setiap kebijakan baru pasti ada. Namun disitulah, ya alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, apalagi di zaman Pak Herman Deru, periode pertama ini sudah periode kedua kan. Nah itu betul-betul supportingnya terhadap istilahnya kalau dulu disebut biaya sekolah gratis, kalau sekarang dikatakan sekolah berkeadilan, ya sekolah berkeadilan. Kebijakan program atau supporting sistem terhadap program sekolah inklusi bagi peserta didik, terutama disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, yaitu keahliannya, itu pertama tantangannya penyiapan SDM guru sehingga kompeten terhadap penanganan terhadap pelayanan, terutama terhadap peserta didik disabilitas tentu secara optimal. Nah ini yang harus kita penyiapan sumber daya manusianya, guru. Nah hal ini kalau guru tentu sangat mengeluh kalau tidak dilakukan pelatihan atau pendidikan. Nah, namun kita dalam pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
sebelum mungkin menyiapkan dana, kita berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah luar biasa SLB. Iya. Iya. Nah, ini salah satu. Ya karena kepala sekolah itu harus punya pemikiran inovatif lah. Bagaimana kalau memang guru ini belum ada kesempatan untuk kita latih. Itu tantangan. Yang kedua, penyiapan sarana prasarana pendukung, pertama untuk membantu peserta didik disabilitas agar mampu belajar secara optimal. Nah, setidak-tidaknya akses, misalkan ada yang menggunakan kursi roda, ya kan? Nah, jalan itu tentu sudah harus punya jalan landai atau memang anak yang memang harus melaluinya. Jadi tidak perlu nak diangkat-angkat. Nah, ini juga perlu tahapan, nah, tapi bukan menjadikan suatu masalah. Yang ketiga, kami juga sudah bilang dan Pak Gubernur sangat concern juga terhadap ini, penyiapan kurikulum khusus atau kurikulum pelengkap sesuai dengan apa? Kebutuhan peserta didik yang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, program kolaboratif ini yang sudah harus dicanangkan kepala sekolah. Jadi jangan ada alasan lagi kepala sekolah reguler tidak menerima. Ya, artinya program kolaboratif antara SLB dengan sekolah reguler. Pelaksanaan program inklusi untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Pasti ada, ya kan? Pasti ada. Nah, itu. Kemudian yang kelima, program kolaboratif dengan psikolog ahli. Nah, itu perlu psikolog ahli itu untuk apa ini? Untuk membantu perkembangan psikologis dari peserta didik itu. Itu perlu. Nah, yang keenam saya ungkapkan di sini program kolaboratif dengan dinas kesehatan. Ini perlu untuk membantu apa? Memantau perkembangan fisik peserta didik. Nah, itu. Tantangan itu kita harus lakukan kolaborasi. Tantangan itu secara SDM-nya pasti, ya kan? Karena di reguler. Lalu tantangan secara sarana prasarana. Aksesnya. Langkah-langkah kita tadi sudah saya sebutkan. Adakan pelatihan, adakan kolaborasi, termasuk kerjasama dengan psikologi, dan masuk dinas kesehatan. Tapi kita tetap harus gerget, inklusi ini harus sustainable, harus berkelanjutan. Siapapun, kapanpun, dan siapapun kepala daerahnya, yang jelas menjadi perhatian khusus. Iya. Luar biasa sekali ya Pak, itu jadi kebijakan dari pendidikan di Sumsel ini ya Pak. Tentunya akses juga diperlukan untuk teman-teman kita ya yang berkebutuhan khusus itu. Nah Bapak, kalau nggak salah nih ya Pak, Bapak ini terlibat dalam sekolah olahraga negeri Sriwijaya nih Pak. Boleh dijelaskan Pak, sejarah awal berdirinya sekolah SONS ini di Sumsel? Sekolah olahraga Sriwijaya kita acungi jempol pada kepala daerah terdahulu. Kalau Adinda Rian selaku ketua ikut juga nih sebagai orang yang supportingnya itu. Dengan konsep tidak lain untuk mencari bibit-bibit dari semua daerah yang ada di Sumatera Selatan, 17 kabupaten kota, untuk disekolahkan, ya kan? Disekolahkan dan di sana diasramakan, ya kan? Tentu porsi kurikulumnya lebih banyak olahraga dibandingkan kurikulum yang dipakai, bukan mungkin itu kurikulum yang dapat dikatakan yang wajibnya saja. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang misalkan tambahan seperti muatan lokal, itu lebih diporsikan ke bidang olahraga sesuai dengan apa keahlian anak-anak tersebut. Nah, jadi tujuan dari sekolah olahraga nasional itu baik anak yang umum maupun ABK, anak yang berkebutuhan khusus, punya hak yang sama, ya kan, untuk dididik di sana, dari jenjang mulai SMP, SMA. Nah, baru-baru ini saya diundang Komisi 5 mempermasalahkan tentang kebijakan, karena SMP ini kan di bawah kewenangan kabupaten kota. SMA ini di bawah kewenangan provinsi. Ya, kaplingannya. Tapi itu alhamdulillah tidak suatu problem. Rapat bersama dengan pemerintah Kota Palembang dengan Komisi 4. Kalau di DPRD Kota Palembang, saya juga hadir saat itu sebagai analis kebijakan utama. Ya alhamdulillah, welcome betul Kota Palembang melanjutkannya. Jadi tidak ada yang kesan SMP SON mau dibubarkan, itu tidak ada. Tetap berkelanjutan. Demikian. Nah Pak, kalau di SONS itu ada juga nih atlet kita ya Pak dari NPCI. Boleh diceritakan Pak bagaimana bisa
atlet kita bisa bersekolah di SONS itu, Pak? Ya, alhamdulillah. Artinya bahwa memang saya Ketua NPCI Sumatera Selatan fokus perjuangannya adalah hak-hak penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah pada saat itu ada reses Komisi 10 Ya, betul. yang kebetulan Pak Reja hadir juga, Pak Ya. Wakil Gubernur hadir juga. Saat itu mungkin dari semua menyampaikan tentang undang-undang Ya. dan saya menyampaikan tentang haknya disabilitas. Artinya di Sumatera Selatan ini ada sekolah olahraga negeri Sriwijaya yang dulu hanya menerima atlet yang umum, artinya non disabilitas. Nah, disitulah saya bersuara menyampaikan bahwa harusnya bisa menerima atlet penyandang disabilitas juga. Dan inilah artinya peran waktu itu Kepala Dinas Pendidikan Pak Reja yang menyambut baik, akhirnya pertama sekali di Indonesia malah disabilitas bisa sekolah di sekolah SON ya. Ya, alhamdulillah ada si Zaitun ya Pak dan si Tasya itu ya yang di SONS ya. Iya, alhamdulillah yang kemarin meraih medali emas di Peparnas Solo. Iya, Solo ya. Pak Riza, NPC ini sudah lumayan banyak nih prestasi yang dikeluarkan ya Pak, maupun itu di Peparprov ataupun di Peparnas. Nah, Pak, bagaimana sih peran pemerintah daerah dalam memastikan akses dan juga kualitas pendidikan yang layak bagi anak-anak disabilitas nih Pak? Ya, kalau dikatakan peran tadi sudah saya awali. Di zaman kepemimpinan Pak Herman Deru, terutama anak-anak yang prestasi pendidikan, walaupun berkebutuhan khusus, apalagi di bidang olahraga, itu sudah banyak mengharumkan nama Sumatera Selatan. Emas dapat dikatakan kita tidak ketinggalan dari daerah-daerah Jawa maupun ini. Nah, perannya banyak sekali, antara lain ya bonus ya kan, bonus, tapi kita bukan nilai seorang bonusnya, kepedulian dari kepala daerah terhadap olahraga tanpa kecuali olahraga umum maupun olahraga anak yang berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan disabilitas. Nah, kalau di dunia pendidikan tadi sudah jelaskan, memang ada SLB, ya, sekolah luar biasa, peruntukan bagi anak yang dapat sesama mereka kan. Tapi apakah bisa mereka secara inklusi ya kan, untuk mempunyai persamaan hak di sekolah yang sifatnya reguler? Nah, kepala sekolah berhak menerima. Kalau tidak menerima, yaitu salah besar. Kita ingat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, tentang disabilitas kan. Nah, tentang anak-anak yang penyandang disabilitas. Itu kan ada hak dan kewajiban mereka. Nah, jadi jelas di sana sama kan dengan yang umum. Nah, oleh sebab itu kita patut berterima kasih dan bersyukur pada pimpinan kita, dalam hal ini kepala daerah kita, ya, yang sekarang masuk ke 2 periode. Ya, mudah-mudahan NPC ini semakin bersinar, ya kan? Amin. Kalau tadi mungkin gedungnya masih nyewa, kelihatan ini secara bertahap namun enak bangun rencananya uji Pak Ketua Dindarian ya. Mudah-mudahan nanti banyak supporting ya kan, bantuan-bantuan dan lebih lanjut. Nah, itu saja. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Nah Pak, kalau dari segi masyarakat nih Pak, dan sekolah umum itu bisa berperan aktif dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa belajar dan berkembang secara optimal nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, disinilah perlunya kerjasama, ya, sosialisasi secara menyeluruh, mungkin keterlibatan Kominfo, ya kan, dan juga keterlibatan pihak wartawan, baik wartawan elektronik maupun wartawan cetak, ya kan, bahwa ya disampaikan kepada masyarakat lah, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sama haknya, kewajiban kewenangannya dengan anak-anak umum. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menyepelekan anak berkebutuhan khusus, karena mereka punya talenta tersendiri. Maka dari itu kalau kita betul-betul kerjasama baik dengan dinas kesehatan, baik dengan psikolog, ya kan, maupun dengan orang yang ahli di bidang olahraganya, anak-anak itu pasti punya keahlian masing-masing. Mungkin dia dalam bidang tarik suara, ya kan, yang suaranya cukup bagus. Nah, itu kan banyak, bukan dalam bidang olahraga saja. Nah, oleh sebab itu, saya yakin masyarakat Sumatera Selatan, kalau ini sering didengungkan dengan adanya podcast, mungkin nanti rutin saja itu Dindarian, saya yakin NPC ini ya lebih dibandingkan KONI yang mengelola umum. Luar biasa sekali Pak.
Mungkin boleh Pak harapan atau pesan nih Pak yang akan Bapak sampaikan untuk organisasi NPCI ini ataupun atlet yang sedang berjuang saat ini Pak. Iya, baik. Kalau harapan ya sudah terlihat aksinya ya dari beberapa medali yang membuat nama baik Sumatera Selatan. Pesan saya kepada pengurus Paralimpik yang di nahodai atau diketuai oleh Dinda Rian beserta pengurus lainnya, kerja yang baik pertahankan, bila perlu tambah tingkatkan. Karena saya yakin dari nahodanya atau ketuanya Dinda Rian ini dia punya prinsip, yaitu apa? Ilmu yang saya katakan satu kata saja, cerdas. Cerdas itu apa? Walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi mereka C-nya itu cekatan. Cekatan dan cermat membaca peluang yang ada di kondisi sekarang. Itu ada di NPCI Sumatera Selatan. I-nya apa? Di sini mereka sudah tertanam. Selain dari efektif efisien program mereka, I-nya apa? Entrepreneur. Punya jiwa usaha. Iya. Disinilah dengan adanya keahlian, memang mereka ya wajar-wajar saja diberi bonus kan, baik dari penggeliat atau yang punya keuntungan atau yang punya rezeki lebih, ya kan? Tidak salah memberikan bonus kepada olahraga yang berkebutuhan khusus. R-nya ya saya yakin di sini ya rajin mereka, rajin latihan, rajin latihannya yang dinahodai oleh Dinda Rian sendiri sebagai ketua. Ya gigih, rajinnya itu rajin punya pola-pola tertentu di dalam latihan sesuai dengan bidang olahraganya. Nah, D-nya apa? Ada di NPC ini, yaitu apa? Disiplin. Tanpa disiplin, nonsen lah. Akan mendapatkan medali yang banyak ya. Pasti atletnya ini disiplin. Nah, A-nya ini, saya yakin anak-anak, terutama juga kepengurusan NPC ini, ya alhamdulillah amanah. Selain dari amanah, saya selalu berpesan dengan Dinda Rian ini, saya juga termasuk mengelola dana hibah pramuka. Kalau Dinda Rian di NPCI kan olahraga berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, yang terpenting administrasi. Apapun kegiatan selain dari amanah, administrasi. Nah, ini kami selalu saling mengingatkan dengan Dinda Rian, ya kan? Ya, contohnya sudah terjadi kita KONI kan. Ya kita janganlah tertular lagi seperti yang salah. A-nya itu. S-nya apa? Inilah ajang silaturahim. Silaturahim ini tidak hanya sesama anak-anak ABK atau disabilitas, tapi ya sekali-sekali kita silaturahim sesama olahraga umum. Nah, dipertemukan ya bahwa sama sih membawa nama baik Sumatera Selatan, walaupun satu berkebutuhan khusus, satu umum. Nah, silaturahim inilah selain dari apa? Ditanamkan konsep pasti oleh Dinda Rian bersama pengurusnya apa? Selain dari silaturahim itu sopan santun. Nah, tak kalah pentingnya membawa nama baik Sumatera Selatan dalam ajang yang baru-baru ini tadi di Solo ya kan, dan lain-lainnya. Itu jadi pesan saya, cerdas itu pertahankan. Oke, luar biasa sekali Bapak. Nah mungkin boleh Pak Rian untuk harapan atau pesan yang bakal Bapak sampaikan nih untuk terutama pendidikan di Sumatera Selatan ini. Iya, yang pertama kita patut bersyukur bahwa penyandang disabilitas itu artinya tidak lagi menjadi masyarakat kelas 2. Artinya sekarang itu perhatian pemerintah sudah demikian luar biasa. Nah, inilah yang saya harapkan bahwa sekolah SON ini sudah sebentar lagi akan menerima murid baru. Betul. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Reja terkait dengan orang tua, mari kita dukung anak-anak kita bahwa tidak hanya bersekolah di SLP, tapi ada sekolah ini reguler. Nah, untuk itulah ya mari jangan pernah menghitung yang sudah hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Tidak perlu lagi kita memikirkan apa yang tidak punya di anggota tubuh kita, tapi bagaimana dengan sisa-sisa yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Luar biasa. Luar biasa sekali memang jawabannya Pak ya. Itulah mungkin yang bisa kita bicarakan di sini Pak ya, obrolannya ya Pak ya. Tentunya juga banyak informasi untuk sahabat ini dan juga wawasan-wawasan dan yang Bapak berikan dan juga Pak Rian, itu informasi yang sangat berharga bagi kami, yaitu juga dengan sahabat disabilitas ini. Semoga kebijakan yang terus ada ini terus berkembang ya Pak, terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata
bagi pendidikan inklusif di Sumatera Iya. Selatan. Dan juga bagi Sobat Inklusif nih yang ingin tahu lebih banyak tentang topik atau informasi seputar disabilitas atau pertanyaan ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di NPCI kita ini, di YouTube ini, dan juga akan mengundang siapa saja ya Pak ya, boleh ditulis di komentar ini. Dan juga kami selalu menghubungi dan melalui sosial media NPCI, dan juga teman-teman seperti yang disampaikan sama Pak Riza dan Pak Rian tadi. Bisa saya tambahkan ya, Iya, untuk boleh, tahun Pak. ajaran baru ini, Iya. ada anak yang berkebutuhan khusus sudah menghubungi SMA Negeri 6. Ya. Dan kepala sekolah SMA Negeri 6 siap mau menerima. Nah itu yang Luar bagus. biasa, ini kabar baik Ya, ya jadi teman-teman jangan ya. coba-coba kepala sekolah menolak kalau ada anak berkebutuhan khusus. Karena itu ya Sudah ada dunia undang-undangnya. akhirat. Ya kan, Iya, imbalan yang benar akan sekali. diperoleh kepala sekolahnya. Kalau dia punya pemikiran yang realistis. Seperti yang sudah terjadi ini ya Pak, berarti Iya. sudah ada yang Itu. lebih Iya. berjuang nih teman-teman kita. Iya. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak jalan hari ini, mungkin besok kalian harus lari ya Pak Oh, ya. iya. Jadi do something today that your future self will thank you for. Jadi lakukanlah apapun yang bisa dilakukan saat ini. Insya Allah. Dan di masa depan itu mereka lah yang akan berterima kasih pada diri mereka sendiri Iya, ya Pak ya. Oke, mungkin sampai sini saja Pak podcast kita. Sama-sama. Terima kasih juga Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Ya. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube NPCI Sumsel supaya kita bisa terus menghadirkan narasumber yang inspiratif Iya. dan juga diskusi yang inspiratif juga nih. Saya Olivia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap dukung inklusivitas di Indonesia dan juga di Sumatera Selatan ini. Amin. Dan mari mewujudkan pendidikan serta prestasi olahraga yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Insya Allah. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.